Halo sahabat bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, kali ini akan menjadi last podcast di tahun 2022. Kita akan membahas banyak hal yang seru-seru tentunya di sini karena narasumber juga udah hadir di sini. Dan sahabat bicara, bicara tentang tahun 2022. Semoga sahabat bicara semua yang mendengarkan ini sudah mendapatkan rumah dalam artian yang sesungguhnya dan juga sudah memiliki branding diri yang lebih baik lagi. Bicara tentang branding ini masih terkait dengan narasumber yang telah hadir pagi hari ini. Halo. Kak Shani. Halo pagi. Selamat datang di podcast Sabi. Ya, thank you Vira. Terima kasih udah bersedia ngobrol-ngobrol sama Vira di sini. Such an honor. Ya. Jadi Kak Shani merupakan seorang desain grafis ya Kak? Ya, betul. Merupakan seorang desainer gitu. Ya. Dan sahabat bicara, sebelum lebih lanjut lagi kita ngobrol bareng dengan Kak Shani, Vira ingin ingatkan nih teman-teman sahabat bicara bahwa di Kota Purwokerto akan diselenggarakan konser rakyat tepatnya di tanggal 31 Desember tahun 2022. Dan untuk di daerah Yogyakarta juga akan diselenggarakan Ganjar Pranowo Festival tepatnya pada tanggal 7 Januari tahun 2023. Nah, kita balik lagi ke narasumber Kak mengenai desainer gitu. Ya. Jadi Kak Shani merupakan seorang desainer desain grafis gitu. Betul. Kak. Itu bisa tertarik awalnya itu gimana Kak? Oke. Panjang mungkin ya, tapi coba aku disimpulin Rangkap gitu, mungkin ya. Mungkin sebenarnya dari awal tuh tiap orang dari zaman sekolah akan kebingungan ya waktu ngambil akan kuliah apa dan segala macam. Cuman karena dulu circle itu banyak di teman-teman brand. Dulu zamannya distro ya. Oke. Distro terus bikin poster event segala macam. Dulu jadi tertarik hal-hal kayak gitu. Akhirnya kayak nyari ada nggak sih profesi yang memang profesionalnya gitu ya. Oh ternyata ada nih kuliah DKV. Oh DKV. Betul. Akhirnya 2012 lulus langsung masuk DKV Telkom gitu. Udah dari situ di Bandung, betul. Udah deh dari situ ternyata asik, journey-nya seru dan memang di field-nya kreatif itu memang harus banyak main gitu ya. Sehingga kita punya banyak koneksi ke kiri kanan gitu. Tidak hanya desain grafis tapi juga bisa ketemu orang interior, orang arsitek, desainer produk dan lain-lain gitu. Jadi cukup seru lah di desain grafis ini. Jauh sebelum kuliah Kak, dari sekolah itu memang Kakak suka otodidak kah belajar atau ada private khusus? Otodidak betul. Otodidak? Iya. Itu di laptop awalnya atau dari gores-goresan tangan? Bener, di laptop dulu. Justru dulu nggak bisa gambar. Dulu tuh belum ada laptop atau udah ada laptop? Udah ada. Okay. udah keren lah dulu lah. Dulu kan zamanku soalnya aku bener-bener yang kayak Photoshop pakai laptop kotak, terus pakai Wacom bambu. Iya, gitu betul. Itu banget. Kakak ngerasain zaman itu? Ngalamin. Jadi kadang laptopnya masih tebel-tebel ya. Belum yang setipis sekarang lah gitu. Jadi kadang teman-teman yang si A itu jago bikin gambar, yang si B jago bikin poster, ya kadang kita jadi banyak sharing tuh gitu, jadi collab. Jadi ya udah belajar dari situ semua gitu. Jadi ketika ngerasa dulu waktu belajar aja cukup seru, gimana di dunia yang lebih real lagi ya, kayak lebih bisa asik. Oh ini gitu. kontradiktif banget Kak sama Vira. Dulu tuh Vira emang suka sih gambar-gambar gitu. Cuma takut ngambil kuliah desain karena takut bosan gitu. Di tengah perkuliahan Kak Shani nggak bosan gitu Kak? Alhamdulillah kayak nggak bosan. Karena kayaknya mungkin passion orang gitu ya? ketemu nih titiknya di situ. Mungkin sebagian orang kayak mikir, gue mau kuliah desain itu karena mau ngindari matematika atau hal-hal yang mungkin sifatnya sains gitu. Tapi ternyata di situ kita banyak banget untuk ngebahas critical thinking gitu. Gimana desain kita bisa berfungsi terhadap orang yang menggunakan. Karena mungkin kan kita ngedesain bukan buat diri pribadi, tapi masyarakat yang melihat desainnya kita sendiri. Sehingga itu banyak kebergunaan, betul. Jadi balik sama fungsi seperti itu. Oke. Jadi dari kuliah pun Kak Shani udah banyak proyek-proyek yang digarap sama teman-teman gitu kan? Iya, betul sudah. Yang paling meaningful atau yang paling diingat apa tuh Kak dari masa-masa dulu tuh zaman kuliah, mungkin karena kita bisa lintas industri ya. Jadi kadang aku coba nyari circle-nya tuh ke teman-teman fashion. Oh, ternyata dari fashion dia butuh logo, dia butuh label, dia butuh packaging, sehingga dari kuliah kita nggak terlalu bingung kalau nanti kerja bakal seperti apa kayak gitu. Dari situ cukup asik karena biasanya karena kita jasa itu kan membangun kepercayaan ya. Gimana aku ngebangun kepercayaan sama Vira, Vira bisa referral ke teman-teman lain bahwa lu bikin logo sama Sani aja. Jadi itu sudah yang mengkomersilkan sejak kuliah. Itu bensin untuk ke dunia kerja soalnya. Sekarang motornya udah jalan jadi ya mesinnya. Alhamdulillah. Dan kemudian sahabat bicara ini sebelum lebih lanjut lagi, tadi kita banyak banget udah ngebahas tentang proyek komersil, padahal awalnya belum dikupas gitu Kak. Bener banget. Jadi
Kak Shani itu seorang desainer grafis gitu Iya, Kak. betul. Yang Vira tahu itu kan banyak ya jenis-jenis desainer, ada Iya. desainer apa rumah kah atau Iya. interior gitu. Apa perbedaannya sih Kak? Oke, jadi mungkin kalau ditarik mundur, aku setelah dari kuliah itu langsung sama teman-teman ada nge-build studio desain ya, atau mungkin konsultan desain gitu, namanya Dasein. Dasein. Nah, di situ memang kita langsung ekspertisnya di bidang desain grafis dan ilustrasi, karena memang kita dari DKV gitu ya. Akhirnya kalau dibedakan memang cukup beda secara dari judulnya pun juga sudah beda. Ketika interior membahas soal ruang, ketika produk ngomong soal sebuah produk, dan desain grafis itu sebagai visualnya gitu. Sehingga peran desain grafis mungkin orang lihatnya hanya lo cuma bikin logo doang, tapi dia nggak tahu ternyata behind itu kita banyak pertimbangan. Kenapa warna merah ini keluarin, kenapa warna kuning keluarin, cara ngomong ke orang saat ini seperti apa itu beda juga. Ditambah desain grafis itu deket banget sama teknologi. Gimana dulu belum pernah ada Instagram, belum ada ads dan lain-lain, kita harus belajar juga digital. Sehingga itu sangat dinamis lah gitu ya, si desain grafis seperti itu. Oke. Jadi singkatnya sederhananya desain grafis adalah seorang yang menekuni. Ya, sebenarnya kalau desain grafis sendiri dia memang skupnya berkaitan dengan visual. Jadi komunikasi visual gitu ya. Bentuknya baik secara tampilan visual identity, gimana kita bisa meramu sebuah warna, gimana kita bisa memilih sebuah tulisan atau font yang baik juga gitu. Terkadang karena memang banyak sekali istilah, hal itu jadi nggak bisa mempermudah untuk menjelaskan apa sih desain grafis kayak gitu. That's why kenapa DKV Design komunikasi visual gitu kan. Betul. Berarti kan Kak Shani udah banyak berkecimpung ke dunia-dunia dan udah kemana-mana gitu kan. Betul, Bagaimana betul. Kak Shani melihat maraknya desainer grafis khususnya di Indonesia saat ini Kak? Oke, cukup seru ya karena sekarang referensi makin banyak banget. Mungkin kalau dulu kita kayak bingung mau beli buku kok kayak mahal banget buku desain karena mungkin banyaknya yang bagus dari luar negeri semua. Akhirnya dari situ pasti punya keterbatasan, cuman kita cara tackle keterbatasan itu dengan cara ketemu orang yang baru yang memang mungkin katakanlah Vira adalah senior dari kita gitu ya. Kita beranikan untuk belajar sama Vira kayak gitu. Terbuka. Jadi jangan harus terbuka. Jadi jangan terpaku dan malu nih kalau harus ketemu sama Vira. Mbak Vira tuh jago banget dan bla bla bla. Ya kita kalau mau jago kayak Mbak Vira, kenalin dong Mbak Vira seperti apa kayak gitu jadinya. Jadi open minded dan juga sharing-sharing gitu. Sharing ya. Itu penting banget gitu. Kalau misalkan Kak Shani ngeliat sendiri nih sekarang kayaknya semakin dulu tuh Vira melihat dikoreksi kalau Vira salah. Dulu Vira tuh ngeliatnya anak-anak komunikasi itu kayak bukan Vira sih, ada stigma di masyarakat anak-anak komunikasi itu kayak kacang goreng gitu kan. Sekarang desainer grafis itu semakin banyak, semakin marak dan selalu ada marketnya gitu Kak. Betul. Gimana Kak menurut Kak Shani dari fenomena ini? Karena mungkin tanpa kita sadari nih, buat teman-teman di sini ataupun penonton juga, kita tiap dari bangun tidur pagi sampai tidur lagi pun itu pasti ada kaitan sama desain grafis. Contohnya kayak kamu bangun tidur, kamu buka handphone ketemu logonya Apple atau Samsung atau apapun gitu ya. Akhirnya masuk kamar mandi, milih pasta giginya apa? Oh, aku ada pasta giginya mau pakai Pepsodent, mau pakai Close atau apa kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan istilahnya tuh ya panggilan alam, terus kita tuh kayak yang membaca semua jurnal, betul kayak gitu-gitu. Ingredients yang ada di shampoo. Betul. Akhirnya turun ke bawah kita makan pagi, entah mau pakai sereal atau apa, kita ada lagi brandnya gitu kan ya. Ada packaging di situ. Jalan lagi pakai mobil, pakai motor, kita banyak lihat billboard, banyak lihat logo-logo orang di luar sehingga kita nggak pernah lepas dari desain grafis sebetulnya. Dari mulai demand-nya pun ada banyak gitu. Ada demand-nya banyak sekali kayak gitu. Terus mengapa desain digital ini erat kaitannya dengan kaum muda? Jadi sebetulnya kita harus lihat konteks tujuannya buat ke siapa. Jadi kalau di desain grafis kita pun juga belajar target utama dari yang kamu bikin tuh ke siapa sih. Terkadang kita membuat sebuah karya branding atau desain branding pun juga menyesuaikan klien aku tuh butuh untuk ke usia yang muda atau tengah atau lebih tua gitu. Sehingga kita perlu lihat siapa sih tujuan target utamanya gitu. Bila memang millennials, berarti kita harus tahu bagaimana Gen Z itu berperilaku. Ada kita belajar habit, ada belajar market understanding di situ. Sehingga kalau ngomongin desain grafis yang bikin logo doang, kita justru jadi belajar banyak soal komunikasi, soal marketing, sehingga desain kita bisa menjual seperti itu. Bicara tadi tentang pagi-pagi ngelihat handphone ada merek Apple, turun ke bawah makan sereal ada logo brand merek tersebut. Betul. Gitu. Bagaimana nggak tahu bicara. Maksudnya bagaimana kemudian logo ini mampu merepresentasikan sebuah brand dan mewakili value dari company tersebut. Gitu, Ibaratnya
tiap orang yang membeli sebuah brand Hah? atau membeli sebuah produk itu dia punya reputasi. Oke. Sehingga brand itu dia punya trust. Kenapa Vira harus makannya Indomie nggak yang lain? Karena ada rasa, ada memori, dan ada juga ketertarikan gitu ya. Kenapa nggak memilih pasta gigi A dan B? Mungkin metersnya karena harga juga berpengaruh. Tapi mungkin karena dia punya campaign yang berbeda. Ketika Close Up ngomongin nafas segar, dan Pepsodent ngomongin soal gigi sehat. Iya. Tapi sama-sama pasta gigi kan? Iya. Nah itu, jadi ada value-nya message. yang dijual. Betul, kayak gitu. Oke. Terus juga ini nggak tahu ya Kak, ini perasaan Vira aja Iya. atau gimana, tapi Perasaan semua ya. tapi kenapa produk-produk yang rata-rata targetnya adalah kelas ekonomi ke bawah itu menggunakan apa ya, ton-ton warna tuh yang lebih terang, gonjreng, gonjreng gitu kan. Okay. Dan kalau misalkan kita lihat ada deterjen yang mereknya Daya apa gitu ya. Misalkan depannya R belakangnya O, dia menggunakan warna hijau tuh yang sangat mentereng gitu Kak. Apa maksudnya Kak di balik semua itu? Jadi pemilihan warna pun juga berpengaruh sama siapa melihat, kayak gitu ya. Warna hijau semua banyak banget, setiap brand punya warna hijau juga gitu ya. Mau mulai yang kelasnya sangat kopi paling mahal pun pakai warna hijau. Iya, hingga tapi hijaunya mungkin, beda Kak. Hijaunya beda, lebih berkelas. Sehingga satu lagi yang mungkin orang yang nggak terlalu banyak ngeliat aspek visual yang lebih advance, kita harus lebih smooth masuknya. Sehingga di situ ada psikologis warna yang perlu dilakuin. Psikologis warna? Betul, ada psikologis warna juga. Sehingga ketika misalkan ada satu produk masuk ke warung, minimalis bagi kita orang kota keren. Tapi bagi mereka ini apaan, kemasan tulisan doang. Iya. Nggak ada ornamen yang meriah dan ricuh dan lain-lain. Itu berpengaruh banget sama sekitar kita seperti itu. Jadi penentuan target untuk siapa itu berpengaruh besar. Iya, kenapa Kak? Kenapa kemudian di warung-warung tuh lebih menggunakan warna-warna yang lebih terang? Apakah dalam konteks yang positif gitu? Apakah mereka ini memang lebih eye catching-nya lebih ke warna-warna yang terang atau gimana? Sebetulnya kita bisa coba breakdown, kita berarti ada 3 platform ya. Yang pertama ada yang mungkin secara skala besar, yang di mall-mall. Yang kedua retail mungkin kayak ya toko-toko di samping lah ya, kayak gitu, dan warung juga. Mereka semua berlomba-lomba sebetulnya Vira. Tidak hanya untuk kalangan bawah aja yang harus dengan warna gonjreng gitu ya. Since ada juga produk yang punya warna terang dan trend marketnya adalah orang yang punya level ekonomi tinggi pun juga ada gitu. Jadi sebetulnya warna tidak langsung mengidentikan ini untuk market yang C ya atau yang D gitu. Jadi banyak sekali komunikasi yang lain. Misalkan ketika memang dia dipasarkan di mall, nggak mungkin bikin acara dangdutan. Katakanlah kayak gitu. Atau memang gimana cara kita men-reach orang-orang yang biasanya ke Plaza Indonesia akan beda dengan orang yang mungkin ke Burma. Seperti itu. Sehingga itu akan berpengaruh activation apa brand yang saya lakukan. Giveaway kah? Sehingga akan tertarik orang dan lain. Gitu campaign-nya ya, apa kayak gitu. Ini menarik. Tadi kita udah ngomongin brand orang lain gitu kan. Sementara Kak Shani juga punya brand tersendiri, project tersendiri gitu. Yang kayak Kakak bilang tadi, Kakak selaku founder di Dasen gitu Kak. Itu bisa diceritakan mungkin Kak ke teman-teman sahabat bicara gimana awalnya Kakak mulai apa ya? Nge-planningnya, terus akhirnya berjalannya gitu. Secara garis besarnya. Jadi dulu juga kita suka bingung waktu zaman kuliah. Ini jenjang karir desainer grafis itu sepanjang apa ya? Atau nanti orang-orang akan kembali bosan dan akhirnya kerja kantoran yang mungkin tidak desain grafis gitu. Itu sangat terjadi sekali. Akhirnya kita coba lihat referensi bahwa sebetulnya nge-build studio pun juga tidak mudah gitu ya. Karena sebelum kita bikin pun sudah ada mungkin senior kita yang lebih duluan di awal. Seperti ini mungkin itu. Sorry Vira potong, sahabat bicara mungkin ada yang belum tahu Design Bureau itu bergerak di bagian di studio apa gitu Kak? Dasen itu kita bergerak di desain grafis dan branding. Desain grafis dan branding. Sehingga kita lihat, gue kayaknya mau coba deh bikin lapangan pekerjaan bareng-bareng. Karena mungkin sebetulnya Dasen ini udah jalan duluan sama 3 teman saya sebelumnya. Dan aku itu masih tugas akhir. Jadi aku join Dasen itu mungkin tidak dari nol banget. Sehingga di awal-awal dan mereka lihat ada chance bareng lah, kerja bareng lah gitu ya. Yaudah dari journey tersebut kita berpartner berempat, berkembang segala macam. Di situ juga mungkin banyak sekali roller coaster lah ya gitu ya. Nggak semuanya stagnan, mungkin nggak semua. Kayaknya tahun pertama kita tidak terlalu untung kah atau gimana segala macam. Tahun berapa tuh Kak? Kita tuh 2016-17 mungkin ya. Masih yang aman tadi dari transisi. pandemi ya. Itu aja, masih jauh. Jauh dari pandemi aja udah roller coaster kan? Iya betul. Gimana pandemi kan ya. Akhirnya ya udah, mungkin di awal kita bahasanya palu gada gitu ya. Apapun yang bisa kita kerjakan secara visual kita kerjain. Mau bikin foto, ayo. Mau bikin mural yang cat di dinding juga silakan, segala macam. Desain buku juga kita bisa gitu. Di tahun itu rival masih sedikit tuh ya Kak? Iya betul. Dan memang banyaknya kita mungkin mulainya masuk ke entry level karena kita masih baru gitu. Nah
Cuman ketika orang tahu, oh Vira tuh bisa ngerjain banyak hal, akhirnya bingung, Vira tuh jagonya di mana? Iya. Akhirnya kita nggak punya spesialisasi gitu ya. Iya, betul. Akhirnya coba dibangun di 2018-19, akhirnya kita Dikerucutin ganti, gitu. ya dikerucutin. Fokus deh gimana kita ngebantu brand bisa lebih punya value dengan cara yang mungkin berbeda seperti gitu. Oh ternyata dengan gitu kita akhirnya punya punya persepsi bahwa lu kalau mau bikin kafe, lu kalau mau bikin resto kayak sama Dasen aja kayak gitu. Di saat itu kafe lagi tinggi-tinggi banget di Bandung. Di tahun itu? Di tahun itu betul. Kita di 18-19 ya, itu juga setahun sebelum Covid lah, itu kayak masih lalali. Pasca Dilan Fenomen belum Kak? Yang mana? Tahun itu di Bandung udah pasca Dilan Oh Fenomen. iya, sedang. Itu sedang tinggi juga, betul. Dan semakin banyak warung-warung coffee shop gitu. Betul. Dan akhirnya kita respon itu. Itu ambil perannya apa tuh Kak? Jadi ketika memang klien datang, Mas saya mau branding kafe saya. Karena mungkin untuk kafe sendiri itu banyak faktor yang akan dilakuin gitu ya. Ketika pertama dia punya produknya enak, orang akan kembali datang. Mungkin dengan bangunan, oh arsitekturnya bagus, instagramable dan lain gitu ya. Tapi dia ternyata kadang lupa bagaimana peran branding bisa mengemas tersebut sebagai sebuah entitas yang baru gitu. Karena mungkin di branding itu kayak kita ngebuat sebuah persona manusia gitu ya. Apakah Vira mau dikenal humble atau mau dikenal elegan, itu berpengaruh di branding tuh, seperti itu. Hingga akhirnya Dasen sampai hari ini masih ada gitu Kak. Ya, konsistensinya itu gimana cara merawat ambience juga untuk tetap konsisten di passion yang kita sukai gitu sampai sekarang saat ini gitu ya masih banyak yang perlu kita pelajarin ya sebetulnya. Tapi satu hal kita selalu ngebangun Dasen itu semua karyawan kita berangkat dari anak internship. Jadi secara habit, secara culture kayak kita nggak mau ngebangun, kita tetap dinamis, kita punya statement, kita punya value bareng-bareng, tapi kita pun juga menghargai bagaimana tiap orang bisa berpendapat seperti itu. Jadi sangat mungkin kalau nanti mau main ke Bandung dan ke Dasen akan kelihatan oh seru-seru ya anak-anaknya ya gitu ya. Karena kita memang mobil, kita harus humble jadi orang kayak gitu. Ini karena, berarti Dasen tuh jatuhnya ke startup atau gimana sih Kak tipe? Mungkin bisa dibilang lah ya jadi di startup ya waktu itu juga. Paling menarik, yang paling memorable yang Kakak tangani project di Dasen itu sendiri itu apa? Mungkin yang paling challenging kah? Challenging tuh banyak banget titiknya ya. Mungkin mulai dari yang dia mau bikin brandingan dengan waktu yang sangat singkat, atau bagaimana kita harus nge-build brand dari nol banget dan akhirnya bisa sukses gitu ya. Oh ya? Betul. Jadi yang cukup menarik tuh waktu kita mau rebranding Ayam Jatinangor. Rebranding. Okay. Jadi dia tuh udah punya brandnya. Saya tuh lagi makan dan saya nggak kenal dengan ownernya gitu kan. Akhirnya tiba-tiba kontak masuk, Mas Ani saya mau rebranding Jatinangor. Lah Mas ini saya lagi makan gitu kan. Akhirnya kita langsung ngobrol, komunikasi, ketemuan. Ternyata dia udah punya big goals-nya akan dibawa kemana. Akhirnya kita respon karena berkaitan dengan desain grafis dan branding, kalau desainnya udah bagus cuma tidak direspon dengan bisnis yang baik, akhirnya itu nggak akan jadi jalan. Oh jadi desain grafis juga berkaitan dengan plan bisnis itu sendiri gitu. Betul. Marketingnya dan goals dari company itu sendiri gitu. Betul banget. Dan akhirnya ditangani? Akhirnya setelah dibikin tuh si Jatinangor, dia suka bingung. Tuh, Bang? Jadi waktu di awal tuh namanya Jatinangor Coffee. Jatinangor Coffee. Padahal dia jualannya ayam yang viral itu, yang TikTok dan segala macam gitu ya. Dia tuh stuck sama brandnya karena dirasa waktu itu pas masih jualan kopi itu hampir bangkrut karena zaman Covid gak banyak penjualan. Itu jadi kita pas 2021-2022 inilah ya, akhirnya dia shifting jualan ayam segala macem. Mas ini kalau kopi lagi gak relate. Akhirnya kita bangun strategi yang baru, gimana kalau namanya J House aja. J itu melambangkan si Jatinangornya, House itu ibaratnya Vira punya rumah, dapur, kamu bikin apapun tetap enak, yang penting dari rumahnya Vira. Gitu. Jadi sehingga dia bisa bebas bikin produk apapun tanpa kepatok dengan nama kopinya. Tapi market dari si ayam Jatinangor itu tetap ada gitu Kak? Banyak banget. Justru malah bertambah. Dan after rebranding, alhamdulillah dia punya 40 cabang sekarang. Itu seneng di luar dari dapat invoice dan pembayar lunas. Kita lihat oh ternyata brand dia tuh bisa sukses, bisa besar karena juga kita berkontribusi terhadap bisnisnya gitu ya. Jadi kayak ngerasa seneng, anak-anak terutama yang mungkin yang bikin logonya seneng, yang desain packagingnya seneng juga, bahwa ya desain mereka dipakai se-Indonesia gitu kan, ibarat kayak gitu. Nanti yang kemudian J House itu menjadi top of mind di masyarakat gitu. Betul. Yang berhasil Kakak bersama teman-teman build gitu. Iya, betul banget. Itu gimana caranya Kak biar mungkin kalau ditanya gimana caranya
Rasanya Banyak akan ya? menjadi rahasia perusahaan gitu ya. Mungkin di sini banyak sahabat bicara juga Iya. yang sebagai pelaku UMKM yang Oh, iya. awal gitu Kak. Mungkin gimana caranya biar bisa brandnya bisa menjadi top of mind di masyarakat. Oke. Simpel aja Kak, mungkin ada tips khusus? Oke. Ini 3 pertanyaan yang selalu saya tanyain ke tiap klien yang mau masuk ya, karena skalanya baik dia mulai UMKM mungkin sampai yang brand besar pun kita sangat open untuk kerjain. Bukan berarti kayak oh sorry gue hanya ngerjain brand besar, nggak juga gitu. Tapi banyak juga brand-brand yang bisa mungkin kita bantu juga, tidak hanya berkaitan soal uang tapi mungkin benefit lain yang bisa dikerjain kayak gitu. Jadi kadang aku suka nanya, ini pertanyaan simpel, kayak siapa sih segmentasi yang kamu pengen tuju? Itu suka bingung, suka bilangnya anak muda aja. Muda itu banyak kan, sehingga itu harus di reshape. Akhirnya masuk ke market understanding. Nah itu mungkin bisa dicatat lah ya. Yang keduanya, produk kamu itu kuatnya di mana? Ketika punya produk hijabnya banyak, punya dress banyak dan segala macam, punya sepatu juga. Orang kalau lihat brand kamu identiknya apa sih? Kayak gitu. Itu perlu di uniqueness-nya apa gitu ya secara dari produk. Kalau service, apa yang ngebedain service Dasein dengan mungkin kantor yang sama kayak kita juga. Mungkin komunikasinya atau cara presentasi itu berpengaruh gitu. Sama yang terakhir, pricing memang mempengaruhi sekali ya. Pricing gitu. Jadi kita ketika mau bilang top of mind atau kadang sekarang tuh yang cukup unik adalah Mas Ani aku tuh mau branding supaya viral. Viral mungkin menurut kita bukan menjadi salah satu pencapaian yang di awal banget gitu ya. Karena kadang setelah viral kita nggak bisa ngejaga konsistensinya itu sendiri. Viral tuh jadi lucky lister sendiri gitu. Benar ya, gitu kan. Jadi viral alhamdulillah gitu kan ya. Ketika memang brandnya bagus, reputasinya oke, berarti masyarakat menyukai brand tersebut gitu ya. Akhirnya kita rasa jangan hanya viral dong, tapi kita maraton. Kita jalan panjang, konsisten, dan nggak ngelupain value tersebut kayak gitu. Jadi tadi di antara yang pertama market understanding ya. Market understanding, ya. Lalu ada uniqueness. Uniqueness ke produknya ada apa aja, segala macam. Terakhirnya itu di pricing. Betul. 3 poin itu yang harus sahabat bicara menjadi note tersendiri gitu. Betul. Yang kemudian desainer grafis menjadi pekerjaan yang menjanjikan gitu ya. Ya, betul. Ini gimana Kakak menanggapinya bahwa desain grafis saat ini menjadi pekerjaan yang menjanjikan, terlebih saat pandemi kemarin justru salah satu yang apa ya? Karena tetap keep going. UMKM banyak kan kayak banyak brand-brand kecil baru yang membutuhkan para desainer grafis ini. Gimana Kakak menanggapinya? Jadi waktu kita pandemi, karena saya pun terlibat di Asosiasi Desain Grafis Indonesia, itu ada aktivasi besar namanya Bedakan. Jadi bedah karya, bedah kemasan. Jadi kita tuh ngedesain kemasan untuk UMKM, sehingga kebayang desainer yang mungkin sedang struggle dan kesulitan, dibantu pemerintah juga secara pendapatan, tapi UMKM yang sedang struggling pun juga dibantu desain dengan baik. Jadi sirkulasi sosialnya dapat, estetikanya dapat, fungsi desainnya dapat juga. Itu cukup menarik banget gitu. Apalagi saat yang tadi aku ceritain, kita tuh sangat berkaitan sama digital. Semua orang mungkin punya YouTube, pasti butuh banner desainnya seperti apa, butuh thumbnail. Semua orang udah bisa jualan Instagram ya segala macam, jualan online shop, itu pasti butuh desain grafis. Sehingga peran desain grafis itu menjadi fundamental sebagai bentuk komunikasi tiap-tiap brand atau entitas, itu perlu banget. Oke. Tadi bicara tentang masih mengenai startup juga dan UMKM nih sahabat bicara, ini selaras dengan yang baru saja Pak Ganjar canangkan merupakan Heterospace. Heterospace ini merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang menginginkan adanya sentra belajar bagi UMKM dan juga pelaku seni gitu. Dan selain fasilitas perkantoran, Heterospace juga mengadakan makerspace, kemudian ada studio, ada event space dan juga gaming area. Ini diadakan di Semarang, Solo dan juga di Purwokerto gitu. Jadi memang melihat adanya sosok pemimpin yang ikut terlibat di dalam kepeminatan kepemudaan gitu kan. Kasya ini bagaimana menanggapinya gitu? Apakah ini merupakan suatu tindakan yang aksi yang layak diapresiasi dan didukung? Jadi ketika kita lihat banyak anak muda, kadang mereka nggak punya banyak lahan untuk berkarya, sehingga tadi penamaan makerspace tuh tepat tuh gitu ya. Orang bisa bikin apapun, tidak hanya aspek yang desainer doang ya, mungkin ada yang di kria dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin itu kayaknya disebar lebih banyak titiknya ya, sehingga orang yang mungkin ngerasa, aduh aku tuh di kampung nggak bisa punya akses internet yang bagus, nggak tahu referensi game seperti apa yang mungkin belajar atau workshop gitu ya, itu kayaknya perlu terus dikembangkan lah ya. Agar ketidakmampuannya bisa terdeteksi dan kemudian hal tersebut bisa diolah gitu bersama teman-teman. Jadi memfasilitasi mereka untuk bisa keluarin kreativitas kita semua gitu ya. Karena tanpa disadari sebetulnya kreativitas tuh besar banget secara
outputnya ya gitu ya. Apalagi kalau udah masuk mulai ke revenue itu besar banget, orang bisa bikin apapun selama dia konsisten dan tahu mau bikin seperti apa. Oke. Makerspace oke lah. Kita udah ngobrol banyak banget sama Iya. sama Kak Shani. Apa suka duka Kak Shani sebagai Oke. desainer grafis gitu Kak? Karena kan udah Oke. udah berapa tahun nih Kak totally? Jalan 6 ke 7 berarti sekarang 6 ke 7 alhamdulillah. tahun Iya. sebagai desain grafis. Iya, betul. Apa suka dukanya Kak? Sebetulnya kita kalau ngomongin suka duka itu kadang campur aduk ya gitu ya. Mungkin kalau kesimpulannya kita jangan pernah capek untuk edukasi masyarakat di Indonesia gitu ya, mau di Bandung, Jakarta segala macam, karena sudah tanggung jawab kita juga untuk bisa men-spread out informasi soal desain grafis gitu. Banyak yang mungkin ada nggak yang nggak menghargai, ada gitu kan ya. Tapi gimana kita bisa komunikasi yang baik sehingga dia tahu, oh iya ya ternyata bayar segini tuh worth it ya kayak gitu. Dan ibaratnya kita juga perlu terus mencari celah, mencari bentuk kolaborasi apapun, dan kita akhirnya bisa punya koneksi dengan orang-orang yang mungkin kita nggak pernah imagine sebelumnya, seperti Relasi itu. gitu ya Kak? Relasi. Nah, balik sama relasi itu, mungkin aku juga pernah bikin sama Mbak Atika ya, cafe. Iya, oke. Atika Hasiolan. Ya, Atika Solan dan Mas Rio Dewanto. Jadi kita tuh sebenarnya mengerjakan satu project namanya Fangmi di Bandung. Oke. Itu adalah tuh project brand kayak noodles gitulah. Lagi ramen noodles dan ramen waktu itu kan ya, sebelum Covid. Nah, ternyata mungkin beberapa pihaknya itu punya relasi terhadap Mbak Atika. Akhirnya tiba-tiba dengan kita ngerjain si A dan dia nge-referral suka dan puas, Mbak Atika ngontak kita kan. Sehingga kita nggak pernah tahu, kita kalau ngerjain kerjaan kafenya Vira, Vira tuh kenalnya siapa aja sih. Oke. Jadi klien pun bentuk sebuah marketing bagi Sani pribadi. Jadi kadang kalau ditanyain, lu marketing gimana San? Ya udah lu kerja yang bener aja dulu, gitu kan jadi ya. modal sederhana, bukan sederhana, pokoknya modal utama untuk marketing adalah fokus sama apa yang kita lakuin. Betul. Kalau yang rezeki nanti pokoknya ada aja deh Ya, dari betul. mana gitu ya. Betul Kak? betul. Dan terukur gitu ya, di plan juga gitu. Ketika kita reach out Circle A, oh ternyata dia ke kalangannya mungkin pesepeda atau dia anak-anak tenis, kita nggak tahu pekerjaannya apa atau pengusaha. Oke. Jadi harus bener yang aku bilang tadi, banyakin bermain untuk kita bisa kenal orang-orang yang lebih banyak. Dan itu works di Dasen, alhamdulillah works, betul. works gitu ya Kak. Ini memasuki di penghujung waktu Ya. podcast kita nih Kak, nggak berasa ya. Gak kerasa banget. Mungkin ada kesan-kesan atau ada Ya. ingin Kak Shani ingin Ya. sampaikan ke teman-teman Oke. sahabat bicara gitu di Oke. Kak. Jadi mungkin balik lagi sama interest ya, karena aku pun juga dulu banyak insecure, mungkin bahasa kerennya sekarang ya, insecure terus Insecure kayak ini. gimana nih kehidupan, quarter life crisis segala macam. Wow. Itu yang lagi Vira hadapin sih Kak. Hadapin sekarang ya. Jadi satu, kita perlu cari circle yang bisa support kita sih itu ya. Karena circle berpengaruh gimana kita bisa bikin growth mindset buat kita pribadi gitu. Aku mungkin juga dulu tidak berangkat langsung di Bandung, aku dari Cilegon. Aku di Bandung gak punya kenalan siapa-siapa. Oh, rantau gitu Kak Ya, jadinya. betul. Di Bandung memang lahir di sana, tapi tidak besar di Bandung gitu ya. Sehingga pas lihat, oh gue berangkat pribadi, akhirnya coba tap in sama community A, B, C, punya temen, kenalan, oh bisa juga ya besar dengan kita tidak membawa apa-apa gitu. Jadi jangan khawatir mau teman-teman dari kota yang kecil atau berangkat dari ketidakpunyaan apa-apa, beraniin diri untuk bisa speak up, bisa cari relasi yang baik, itu kayaknya hal yang paling fundamental. Karena itu kayaknya nggak diajarin di kampus gitu ya, kayak Gitu dia. ya kita harus main dan tahu roadmap-nya mau kemana kayak gitu. Proyek selanjutnya Kak terdekat mungkin apa yang akan Kakak lakukan? Terdekat itu kita di tahun depan ada salah satu klinik ya, satu klinik cukup punya beberapa titik cukup besar. Kita akan rebrand dia. Wow. Dan tab ini akan masuk ke beberapa toko-toko kayak Sogo gitulah produknya. Wow. Jadi kita tidak hanya kafe, klinik pun juga ayo let's go Suatu gitu ya. terobosan baru di tahun 2023. Terobosan juga gitu. Bahkan waktu yang Covid pun ada beberapa dokter yang mau desain branding baju nakes ke kita. Wow. Ya kita ambil nggak masalah gitu. Karena peran branding itu luas banget, mau fashion, mau lifestyle, mau dia hotel, itu beragam gitu. Branding. Vira mau memasuki akhir tahun 2022 nih, sahabat bicara. Vira mau tanya ke teman-teman di studio, ya. Ini ada Bang Rian dan Rizal. Branding apa yang ingin kalian tanamkan di diri Perlihatkan kalian, ya. perlihatkan memasuki tahun 2023 nanti. Bang Rian? Branding ini sih pribadi sendiri aja. Mau jadi lebih apa? Lebih strong? Lebih semangat lagi Lebih tahun semangat. 2023. Oke. Rizal, branding diri apa yang mau lu tampilin di tahun 2023 nanti? Branding diri sendiri juga yang pasti lebih bermanfaat lah untuk
Nah itu. Wise Gokil. banget. Ini lagi bener semua jawabannya, Bang. Bener-bener. Karena peran kita, terutama pasti teman-teman punya Instagram ya. Itu part of personal branding kita loh. Oke. Jadi bagaimana orang bisa mengenal Sani adalah desain grafis dan punya studio dan mungkin punya circle juga di situ ya, mungkin karena aku konsisten nge-upload apa yang aku lakukan gitu ya. Begitupun juga dengan Vira ya. Oh, Vira ternyata jadi host, orangnya asik segala macam. Itu personal branding kamu yang kelihatan orang dari luar. Sisanya kayak kita nangis-nangis segala macam kan gak diliatin ya gitu. Diumpetin aja deh. Diumpetin. Jadi ya create personal branding sangat perlu banget buat kita penjajakan karir. Oke. Seru sekali sahabat bicara pembicaraan kali ini dengan Kak Shani, diantaranya kalau bisa Vira ringkas gitu Kak, salah satunya yang perlu sahabat bicara ingat-ingat untuk memulai memulai usaha, memulai branding. Diantaranya yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengunderstanding apa yang ingin kita brand ya Kak, yang pertama. Betul. Yang kedua bagaimana bisa menemukan uniqueness dari brand kita tersendiri, dan yang terakhir harus memperhatikan price-nya juga. Betul. Itu dia sahabat bicara pembicaraan di podcast Sabi kali ini bersama Kak Shani. Dan kembali Vira ingatkan nih sahabat bicara, kalau mau liburan di Purwokerto tanggal 31 Desember 2022 ada konser rakyat di sana, dan juga untuk di daerah Yogyakarta tepatnya tanggal 7 Januari 2023 akan diselenggarakan Ganjar Pranowo Festival. Dan untuk mendapatkan merchandise seperti mug, ada tumbler, topi dan juga kemeja bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Pastikan juga nih sahabat bicara udah mengklik tombol lonceng dan juga subscribe podcast Sabi, dan juga pantau terus update-update kita ada di Instagram, lalu juga ada di Twitter dan juga ada di Facebook. Kak Shani, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you juga. Such an honor bisa ngobrol sama Kak Shani. Saya juga senang banget ada kesini. Dan itu dia sahabat bicara, mau nggak mau harus kita akhiri, tapi kayaknya rasanya durasi ini kurang gitu. Kurang, bener, gak kerasa banget. Dan sahabat bicara, Vira pamit undur diri, dan Kak terima kasih banyak teman-teman. Semoga menikmati ya dari obrolan kita hari ini. Dan Happy New Year ya semuanya. Ini akan menjadi podcast terakhir di 2023. Tahun depan di podcast di tahun 2022. Tahun depan pasti akan lebih seru lagi podcast Sabinya. See ya. Dadah. Terima kasih. Wow. Over gak sih Bang? Over ya? Seru ya? Boy, gimana Boy? Kurang lebih seperti itu.